Teringat membayangkan yang bukan-bukan. Apa, Pak? Seakan-akan saya itu, waduh, apa yang saya lakukan ini semuanya dosa. Terus bagaimana ini saya harus bertobat. Terus bagaimana ini menebus kesalahan-kesalahan saya dan lain sebagainya. Terus akhirnya setiap dijelaskan hadis, surat-surat Al-Quran, itu saya nangis terus, Pak. Terus akhirnya kita disuruh komitmen azam, ya berhijrah, bertobat. Pak Joko harus berani komitmen berazam untuk melunasi hutang-hutangnya. Alhamdulillah kita mengikuti PBL TR di Bogor ini, kita sudah tambah yakin. Bahkan bisa saya rasakan saat ini kita sudah merasakan sudah lunas hutang saya. Sudah lunas hutang saya. Terus akhirnya tambah semangat untuk mengembangkan bisnis, membenahi usaha yang saat ini sudah berjalan lancar, bagus. Kalau di PBTR ini benar-benar teknis sama fikih muamalah Islamnya. Jadi memang ternyata setelah kita muhasabah juga, selain riba itu masih banyak akad-akad yang kurang benar memang ya, yang batil gitu ya. Jadi yang salah yang mungkin menghalangi kita juga yang untuk hijrah ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sahabat sekalian, di channel Lunas Utang Miliaran, warga MTR semua dimanapun Anda berada, saya sangat bahagia, saya sangat bangga karena saya di sini akan berbincang dengan dua orang yang luar biasa. Beliau datang dari Tuban, ya. Beliau pengusaha dari Tuban, pengusaha peternakan sapi, daging, lain sebagainya, dari hulu ke hilir. Beliau menginspirasi banyak orang. Beliau datang di sini dengan niat yang luar biasa. Kita akan tahu ceritanya bagaimana. Mari kita langsung bersama Pak Joko dan Mas Riza. Apa kabarnya Pak Joko? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Riza gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Kita akan langsung ngobrol sama beliau. Kebetulan hari ini telah selesai acara yang luar biasa, yaitu Platform Bisnis Tanpa Riba. Beliau ikut bersama Mas Riza. Ini bagaimana ceritanya awal mula ketemu sama MTR? Mungkin dari Mas Riza atau Pak Joko yang awal tahu MTR dari mana? Ya. Sebelum sampai PBTR nih. Awal tahu MTR itu dari nyonya saya. Waktu itu ada tamu, kemudian mendekat ke nyonya saya. Bu, kalau ada waktu ikut seminar di Gresik, MTR, Langsung ada info masyarakat ya, tanpa riba. Nah, terus akhirnya cerita-cerita menyampaikan ke saya, Mas, ada seminar di Gresik, masyarakat tanpa riba. Terus kemudian diceritani, tertarik. Saya nggak tertarik. Nggak tertarik waktu itu ya? Nggak tertarik waktu itu. Apa di dalam pikirannya Pak Joko pada saat dengar MTR? Gitu? Ya, pikiran saya karena saya sendiri nggak paham bahwa masyarakat tanpa riba itu apa? Riba itu apa? Nggak apa-apa. Terus kemudian ya sudah, kalau memang kamu tertarik, ajak saja anakmu. Terus akhirnya disampaikan ke anak saya, Mas Ria ini. Terus kemudian Mas Ria ini selalu mendapat WA, telepon dari pegiat atau warga ya, MTR. pegiat MTR Gresik, Lamongan, Tuban. Masya Allah. Terus akhirnya Mas Ria mengadakan perjanjian ingin menemui saya. Mengundang mungkin warga Ya, atau pegiat. Mas Ria yang mengundang, mengajak, ayo nemui Papa. Nah, terus kemudian ya sudah,
datang karena dari jauh-jauh Surabaya tujuan ke sana saya sendiri kalau ada tamu kan tamu itu Menghormati. Raja. Harus dihormati, membawa rezeki. Nah, itu terus begitu tamu datang, saya tunggu datang. Terus 3 personil tim penggiat MTR, terus kemudian cerita-cerita saya dengarkan saja. Habis saya dengarkan, nggak cocok dengan pikiran saya. Awalnya. Awalnya. Apa tuh yang Bapak kayaknya nggak cocok nih? Nggak cocoknya itu karena terus terang Ya. kita dalam membangun usaha itu memang kita bisa berkembang besar dari Bank BRI. Oke. Jadi besarnya usaha Bapak sampai sekarang itu yang Bapak yakini karena Bapak ditolong oleh si abang. Si gitu abang. Ya. Oke. Saya sendiri bisa seperti ini ya karena mendapat bantuan dari bank. Sehingga akhirnya kalau saya nggak ambil di bank, nggak mungkin saya bisa seperti ini. Mesti jadi karyawan terus. Oh, dulu sebelumnya memang Kerja di rumah makan rumah Pangestuni. Terus akhirnya mendapat banyak penjelasan dari tim penggiat MTR itu. Saya sendiri, wah nggak bisa mas. Kalau saya nggak pakai utang gitu ya. Kalau harus ini. Terus akhirnya saya akan tetap namanya hutang harus kita bayar. Tapi saya tidak bisa secepat ini, harus menjual aset-aset yang dulunya hasil dari pinjaman dari Bank BRI. Berarti di pikiran Pak Joko waktu itu, ya kalau mau cepat jual aset aja kan? Ya. Padahal sebetulnya juga tanpa harus jual aset bisa sebetulnya. Ya, bisa. Cuma pada saat itu terlintasnya seperti itu gitu. Nah, terus saya tanya, baik mana kita menyelesaikan dengan cepat langsung menjual aset. Nah, dengan yang melakukan spontanitas tanpa kita belum memahami. Nah, terus akhirnya dari situ dijelaskan sama tim relawan itu. Nah, dari tiga-tiganya langsung menjelaskan, gini loh Pak Joko, memang kalau bisa harus dibayar langsung utang itu. Disegerakan penyelesaian. Disegerakan penyelesaian. Tapi kalau Pak Joko malam ini kan nggak tahu besok apa masih sehat. Kalau sudah ditinggal umur kita kan nggak tahu, Tuhan yang tahu. Padahal umur Pak Joko berapa? 57. Nah, yang baik itu Pak langsung harus diselesaikan. Kalau belum bisa menyelesaikan utang ya untuk ribanya ini jangan dijalankan. Dijelaskan macam-macam bla bla. Terus akhirnya baru saya memahami karena saya takut kalau walaupun Pak Joko itu umroh berkali-kali, haji berkali-kali, zakat, sodako, dan sholat tahajud, puasa, lah itu semua saya lakukan. Itu kalau sampai mati masih melakukan riba, itu kalau meninggal tidak bisa masuk surga, wah itu saya yang menjadikan langsung saya diam terus dijelaskan terus. Berarti kalimat itu ya, memang betul sih. Yang seperti kita tahu mungkin ya, di antaranya jadi sia-sia bila ada kita sedekah dan sebagainya gitu ya. Zakat, haji, umroh ternyata sia-sia kalau tercampur dengan sesuatu yang haram. Karena yang halal dengan yang haram tidak mungkin tercampur. Yang suci dengan yang tidak suci tidak tercampur. Nah, ini saya penasaran sebetulnya sama Mas Riza sebetulnya. Apa yang waktu itu juga mendorong Mas Riza akhirnya kayaknya saya harus memperkenalkan, panggil ya Pak Bapak atau Abi? Bapak untuk segera kayaknya ikut MTR nih atau TBE. Apa di dalam pikiran Mas Riza, mungkin di dalam perasaan Mas Riza, apa yang selama ini menjadi yang menghantui gitu? Ya,
Terima kasih atas waktunya. Jadi awal mula kenal MTR panjang Mas sebenarnya. Wah, Jadi seru ya. awal mula hijrah itu pas kuliah memang. Kuliah? Jadi saya kuliah. Usia sekarang berapa Mas Riza? 26. 26, Masya Allah. Ya. Terus kuliah di Tangerang kan. Nah, di situ ketemu istilahnya komunitas yang di sana kan non muslimnya minoritas ya. Jadi solidaritasnya insya Allah lebih ini kan dapat. Terus di sana ngadain di kos tuh ngadain pengajian ngaji mingguan lah istilahnya apa namanya? Ya pokoknya ngaji Kajian guru, rutin lah gitu kajian ya. rutin. Nah, di situ memang awal-awal pengen belajar agama lebih giat tuh awalnya di situ. Terus saya juga kebetulan memang di sana ada masjid baru di komplek kosan saya, dan di sana memang baru bangun, maksudnya baru beroperasi itu semester 2 kalau nggak salah. Nah di sana ikut bantu pertama kenalan, terus sholat. Awal mula hijrah itu kan mencoba memaksa diri untuk sholat jamaah di masjid. Awalnya sholat tuh cuma 5 menit Mas. Tak paksa-paksain ikut jamaah di sana minimal 30 menit kan. Coba beberapa hari akhirnya terbiasa juga, malah kalau nggak sholat di sana masjid itu rasanya gimana gitu kan. Nah itu mulai awal mula saya memantaskan diri, cuman memang di sini saya belum ngajak berdakwah sama keluarga. Memang. Jadi masih diri sendiri pribadi. Nah itu singkat cerita saya kan juga itu tahun berapa? Tahun berapa ya? 2015-an lah paling. 2014-15. Udah ada kesadaran untuk memantaskan diri tadi ya. Ini salah satu kata-kata yang juga kita pakai di MTR ini, memantaskan diri. Luar biasa. Terus gimana prosesnya Mas? Prosesnya kan lama-lama kan memindah ini kan. Awalnya saya misalkan kalau anak muda kan follow sosial media kan. Sosial media tuh kita follow yang kurang bermanfaat gini. Lama-lama kita follow kajian, follow ini info-info kajian. Memang proses, maksudnya nggak langsung kan. Saya kira nemu akun Xbank pertama. Xbank, awalnya Xbank. Xbank. Nah itu saya belajar dari situ. Wah ternyata ini salah apa-apa. Jadi dulu tuh sempet Mas, setelah lulus, belum lulus, baru kita kan belajar usaha kan. Kan kuliah juga dituntut skripsinya itu usaha bareng sama teman. Cuman ini di luar usaha bareng sama teman itu, saya coba belajar usaha sedikit. Itu diminta bapak, itu usahamu udah lumayan ini, itu ambil pinjaman di bank. Udah kenal Xbank. Oh gitu. Saya menyarankan. Saya belum berani dakwah, nggak berani Pak, gini, takut nanti nggak bisa bayar. Jadi udah langsung, udah kamu kalau mau usaha pakai bank gitu. Soalnya mindsetnya memang utang gitu kan buat sukses. Nah, itu di sana. Selama-lama pelan-pelan yang ngaji terus. Terus memberanikan diri kan, masih tahu orang tua. Kapan tuh? Awal mula coba deh saya. Udah lulus kuliah sih, pas semester akhir-akhir. Itu udah alhamdulillah setelah beberapa perdebatan kecil, terus nggak berhasil, terus ada temennya papa sama mama tuh ngasih buku kembali ke titik nol. Oh iya, Sabtu hari Itu sadarnya lewat situ ternyata. Padahal saya kan udah coba dakwah, yang penting kan kita sampaikan kan. Urusan berubah atau tobat atau enggaknya kan itu urusan Allah sama dirinya pribadi. Nah itu kita coba sampaikan, alhamdulillah. Nah itu salah satu usaha saya juga sih, maksudnya kita nggak nyerah gitu loh, insya Allah Allah kasih jalan. Nah itu udah kenal, itu udah mulai di stop utangnya. Tapi nggak tahu, saya juga ilmunya kurang kan. Ternyata bayar cicilannya juga riba kan. Itu kan masih jalan cicilan. Oh iya. Jadi stop, nggak utang dulu. Cicilan jalan. Udah nggak mau ngutang lagi, tapi yang terakhir tetap dibayar gitu. Bunga terus. Diselesaikan. Itu persepsi umum ya. Karena pribadi saya juga dulu pelaku. Kan Bapak kan ingin tanggung jawab ke banknya. Ini dibantu bank kan soalnya. Niatnya baik sebetulnya. Cuma memang belum sempurna ilmunya gitu ya. Nah, terus qadarullah mama itu kan punya teman di masjid yang tadi diceritain, teman sesama pengusaha, memang lagi safar, punya usaha di dekat rumah, sholatnya di masjid dekat rumah, sering ketemu lama-lama, terus curhat masalah utang piutang, terus mama sama papa kan udah tahu kan kalau riba, nggak tahu tuh udah sadar duluan atau enggak yang pendapatnya itu, pokoknya udah klop anti riba gini-gini, terus beberapa hari singkat cerita temennya itu WA sama mama saya. Ini mama di WA temen yang ini Bu Rozi namanya. Ini itu dia pengen
ini apa hijrah istilahnya, pengen tahu komunitas anti riba. Saya juga nggak tahu, yang artian Xbank itu kan. Coba ini lo Xbank, tak cari kontaknya ini tak kasih. Padahal saya juga nggak pernah nyimpan kontaknya tapi ngasih gitu. Ngasih terus tiba-tiba beberapa bulan itu si Ibu Rozinya itu malah ngasih tahu mama saya, ini saya udah dapat komunitas anti riba ini MTR gini. Nah, jadi MTR terus akhirnya diceritain MTR itu gimana gini akhirnya ya itu apa namanya nyambung kan. Terus tapi bapak sama mama itu belum mau belajar lagi. Ya udah anak saya aja itu. Belum itu begitu yang, terbuka gitu. anak saya soalnya yang istilahnya awal hijrah. Coba anak saya aja sama. Terus saya WA-an sama Bu Rozinya, terus ya Bu saya tanggepin gini. Terus akhirnya Mas Sani yang pegiat sana, Mas Sani yang Surabaya telepon saya, bilang dapat nomor dari Bu Rozi. Oh iya ini kemarin Mama ngasih kontak Bu Rozi, kontak saya, terus dihubungin pegiat MTR itu. Terus saya dengerin ceritanya. Langsung pas ditelepon tuh curhat lama akhirnya. Oh berarti Mas Rizal sama beliau? Iya Mas Sani. Curhat lama sama Mas Sani, gini. Oh iya Mas, beliau kan cerita pengalamannya. Oh iya bener, kita juga gitu Mas ngalamin gitu kan. Tapi masalahnya Mas, insya Allah saya udah mulai sadar. Tapi kedua orang tua saya itu masih belum ini. Ya. Ternyata ini apa namanya masih belum 100% berhijrah gitu lah. Ya tadi itu, saya juga baru tahu yang bunga haram pas di store tuh dari Mas Sani juga sih. Terus akhirnya gini aja Mas. Kita ketemu aja, tapi agak susah sih ngajak bapak sama ibu orang tua kalau ini. Oh kebetulan saya ada acara di Lamongan deket Mas, saya langsung ke sana aja besok. Masya Allah. Terus alhamdulillah Mas Sani, Pak Nur Kozi yang Korwil itu, terus sama Mas Handoko, bertiga Mas langsung. Itu sebelum TBE itu ya? Berapa sebelum hari? Sebelum ikut apa-apa. Belum ikut apa-apa. Jaraknya berapa lama sebelum TBE itu? 1 mingguan. 1 mingguan. Itu Januari, TBE kan Februari ya? Iya. Nah, Januari itu, pokoknya awal tahun. Oh. Awal bulan. Terus ya itu yang tadi diceritain bapak sama debat kan, ini baik mana Ada Mas? waktu itu berarti? Ada. Ya. Pas